Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa laga Inter Bologna adalah dosa awal tim yang dibangun untuk bintang kedua pada awal tahun 2021, tahun ketika Simone Inzaghi ditunjuk sebagai pelatih Nerazzurri. Sejak saat itu, Scudetto ke-20 selalu menjadi tujuan paling strategis, sebuah misi perusahaan yang diberikan kepada pelatih. Namun untuk akhirnya berhasil setelah 2 musim gagal, mereka harus membuang pemberat lama itu. Pelatih Simone Inzaghi mengatakan kepada timnya bahwa dilarang untuk terus menyia-nyiakan poin yang berisiko menjadi penentu. Scudetto datang dari pertandingan seperti melawan Sassuolo atau Bologna, bukan hanya dari pertandingan besar. Kepada Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi mengatakan, melawan Bologna Inter memulai dengan sangat baik. Nampaknya performa luar biasa mereka di Liga Champions melawan Benfica terus berlanjut. Memimpin dengan 2 gol dan menguasai penuh permainan. Bola mengalir dengan cepat, terjadi pertukaran yang sangat baik dan Nerazzurri selalu berhasil menyelesaikannya. Sebuah tanda jelas bahwa manuver tersebut efektif. Namun Bologna punya keuntungan karena tidak terpuruk. Tim asuhan Thiago Motta terorganisir dengan baik, memahami sepak bola dan memainkannya dengan geometri yang baik serta intensitas yang luar biasa. Simone Inzaghi mengatakan bahwa mereka kehilangan poin berdarah, dan reaksi ini harus dipahami. Kebobolan gol mungkin bisa dihindari, ada kecerobohan dalam fase bertahan. Saya perhatikan, terutama di babak kedua, Inter tidak banyak melakukan tekanan dan aspek ini dalam jangka panjang sangat menentukan. Namun, meski bermain imbang di kandang sendiri, harus digarisbawahi bahwa dalam jangka panjang Nerazzurri menawarkan sepak bola yang bagus, proaktif, berani, dan penuh semangat. Sekarang kita perlu menemukan titik keseimbangan, tapi saya yakin Simone Inzaghi akan tahu di mana harus meletakkan tangannya. Kepada Tutto Mercato Web, jurnalis dan pakar pasar transfer Niccolò Ceccarini mengatakan, kita mulai dengan Federico Di Marco yang perpanjangan kontraknya pasti akan dilakukan. Pembicaraan berjalan dengan baik dan ada perasaan bahwa kesepakatan akan tercapai pada akhir tahun ini. Pemain sayap kiri ini akan memperpanjang kontrak hingga tahun 2028 dengan gaji yang lebih tinggi dari yang dia terima saat ini. Marotta dan Ausilio juga sudah memikirkan situasi pemain lain. Performa Dumfries yang selalu positif membuat Inter ingin mengamankan jasanya. Inter tidak terburu-buru tetapi idenya sangat jelas. Nerazzurri berencana untuk menawarinya perpanjangan beberapa tahun. Terakhir, Inter juga sangat senang dengan Mkhitaryan. Pemain asal Armenia ini tiba di Inter dengan status bebas transfer dari Roma dan telah beradaptasi dengan sangat baik dan merupakan elemen yang sangat penting bagi lini tengah Nerazzurri. Inter akan mengusulkan kontrak untuk 1 musim lagi kepada Mkhitaryan, dengan gaji yang sama seperti yang dia terima saat ini. Kepada DAZN, Marco Parolo mengatakan, pada akhir Oktober, jika Juventus menang melawan Milan, mereka berisiko menjadi yang pertama di klasemen. Karena saya tidak tahu apakah Inter akan mampu berlari melawan Turin, Salzburg dan Roma, mengingat masalah yang mereka hadapi selama 3 pertandingan terakhir. Mengenai gol Zirkzee, ia menambahkan, saya memberikan 70% pada Joshua Zirkzee dan 30% pada pertahanan Inter, yang merupakan sebuah kesalahan besar dan hal ini tidak boleh diubah. Kepada Sky Sport, Jose Mourinho kembali menyampaikan perpisahannya dengan Inter dengan mengatakan, saya selalu jujur pada diri sendiri dan orang lain, saya bisa pergi ke Real Madrid setelah tahun pertama saya di Inter. Namun saya telah menandatangani kontrak untuk bertahan lebih dari 1 tahun, saya memiliki hubungan yang luar biasa tidak hanya dengan presiden tetapi dengan seluruh keluarganya. Setelah final Liga Champions saya ingin pergi, ini bukan kekalahan atau kemenangan,
Saya sudah memutuskan itu sebelumnya. Saya ingin pergi ke Real Madrid. Kesempatan itu datang untuk kedua kalinya. Pada saat itu saya hidup dengan perasaan harus melakukan hal-hal tertentu dengan terpaksa. Saya memikirkan Real Madrid, ini adalah klub terbesar di dunia. Saya telah memutuskan, selain memenangkan Liga Champions atau tidak, ada beberapa pekerjaan mendasar yang akan diberikan kepada pelatih lain, ada empati yang luar biasa antara pemilik dan pemain, dan sempurna di klub itu. Akan lebih nyaman bertahan daripada pergi, memenangkan kejuaraan ketiga dengan mudah. Kami akan tetap kompetitif untuk memenangkan Liga Champions lagi. Kami juga akan memenangkan Piala Dunia antar klub. Namun, itu tidak ada artinya bagi saya. Saya membuat keputusan itu, para pemain telah memahaminya dan presiden mengetahuinya. Saya tidak kembali ke Milan karena saya takut emosi dapat mengubah keputusan saya. Saya belum menandatangani kontrak dengan Real Madrid. Mereka ingin saya menandatanganinya sebelum final. Saya menolak karena saya tidak akan bermain di final Liga Champions dengan kontrak lain. Saya memutuskan untuk tidak kembali karena takut akan emosi San Siro.